Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara, cara Allah bekerja menolong dan memelihara umatnya sangat unik. Allah dapat memakai pahlawan yang gagah perkasa seperti Yosua. Tetapi ternyata Allah juga dapat memakai orang yang biasa-biasa saja, bahkan dianggap buruk oleh orang di sekitarnya, seperti Ehud, karena kidal tangannya. Saudara, baik orang yang perkasa, baik orang yang biasa, semuanya dapat dipakai Allah untuk mencapai rancangannya. Allah bisa memakai peperangan biasa. Allah juga bisa memakai strategi yang luar biasa. Bahkan lewat peristiwa yang sepintas tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya gereja dan para pemimpin gereja tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Allah yang empunya gerejanya. Karena keberhasilan dan kemajuan gereja tidak terletak pada siapa kita, tapi siapa Allah yang punya kita. Dalam bagian ini, Allah memakai Deborah, yang saat itu menjadi hakim sekaligus ibu bagi umat Tuhan yang datang mencari pertolongan. Perempuan yang pada masa itu dipandang warga kelas 2, justru dipakai Allah untuk menolong umatnya. Dan sebagai seorang pemimpin rohani bagi umatnya, Deborah memiliki pengenalan akan Allah. Ia tahu persis waktu pembebasan Allah akan segera tiba. Ia sadar bahwa sebagai perempuan, ia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan perang. Namun ia tahu siapa yang tepat untuk menjadi pemimpin perang. Maka ia memanggil Barak. Sebaliknya saudara, Barak ternyata tidak berani maju berperang tanpa dukungan Deborah. Apakah ketidakberanian Barak maju sendiri semata kerendahan hatinya, menghormati Deborah yang lebih berkarisma, atau karena ia kurang beriman? Yang jelas sikap Barak itu membuat kehormatan dalam memenangkan perang akan jatuh ke tangan seorang perempuan. Dan benar saja, Allah memakai duet Deborah Barak untuk membuat tentara Yabin kocar-kacir. Yang sangat tidak terduga, kemenangan yang menuntaskan peperangan ini bukan datang dari pahlawan yang gagah perkasa, tapi justru datang dari seorang ibu rumah tangga sederhana, Yael, istri Heber, orang Keni.
Saudara, Allah dapat memakai siapapun untuk memelihara dan menolong umatnya, termasuk orang yang kita pandang tidak berguna, namun bisa jadi di mata Allah sangat berguna. Kenapa? Karena di dalam ayat 43 dikatakan, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Allah lah yang memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada umatnya. Di balik kemenangan umat atas Yabin dan panglimanya Sisera, kita tahu bahwa Allah yang berkarya. Bukan karena Deborah hebat, bukan karena Barak hebat, tetapi karena Allah yang memberikan kemenangan. Deborah yang taat, Barak yang bimbang, maupun Yael yang tidak pernah bermimpi akan terlibat, merupakan alat-alat yang Allah pakai. Saat mereka bersedia untuk dipimpin dan dipakai Allah, maka kemenangan pun tidak lagi mustahil. Karena itu, para pemimpin gereja sudah seharusnya kita mengandalkan Allah di dalam setiap keputusan dan setiap hidup nadi daripada gereja itu. Kita para pemimpin gereja adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang penuh kelemahan. Tidak ada pemimpin gereja yang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin dan bersedia dipakai Allah bagi pekerjaannya. Biarlah Allah yang memimpin dan mengatur segala pelayanan yang kita kerjakan. Karena kemajuan gereja dan kemajuan komisi bukan ditentukan oleh siapa orang-orangnya, melainkan siapa Allah yang memimpin para pemimpin tersebut. Mari kita makin bersandar kepada Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Allah dapat memakai siapa saja yang bersedia dipakai dan bersedia dipimpin oleh Allah. Bisa jadi orang itu nampak biasa, seperti Deborah karena perempuan. Bisa jadi orang itu dipandang buruk, seperti Ehud karena seorang yang kidal. Tapi ternyata Allah dapat memakai keduanya di dalam menyatakan pekerjaan-Mu. Karena itu tolonglah Tuhan gereja-Mu, supaya makin hari kami justru makin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menaruh Tuhan di atas pikiran kami, di atas keputusan kami, bahkan di atas pemahaman kami. Karena yang membuat gereja, komisi, maju dan bertumbuh bukan karena siapa kami, tetapi karena siapa Allah, siapa Yesus yang empunya gerejanya. Kami hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lili Sugianto atau AI Afong yang beberapa waktu kemarin menjalani operasi dan hari ini masih di dalam masa-masa observasi pasca operasi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan di dalam hatinya. Biarlah hatinya tetap terpaut dengan Tuhan dan segala usaha yang dilakukan supaya makin baik, makin sehat. Demikian juga Ibu Lim Haipo bersyukur apabila kondisinya pun makin baik. Kiranya Tuhan terus melindungi, memberkati, memulihkannya, dan biarlah kesetiaannya kepada Tuhan terus terikat selamanya. Mengingat juga untuk Ibu Komang Sari di dalam masa pemulihan, Tuhan juga tolong imannya yang sederhana, pemahamannya yang sederhana. Biarlah kiranya Ibu Komang Sari terus mengingat bahwa hanya Yesus yang diyakininya, hanya Yesus yang dipercayainya. Imannya terus terpaut hanya kepada Yesus saja. Berkati Pak Kadmin yang senantiasa mendampingi dengan berkat rohani yang dari sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.